Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram Echa Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society di dalam rangka mempromosikan Islam yang terbuka, Islam yang yang inklusif, dan tentu saja Pak tentang keindonesiaan yang terbuka juga. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hari yang kedua kita menjalankan sesi Enlightenment Ramadan. Nah, pada sore ini kita akan berbincang bersama Kang Yudi Latif. Beliau adalah anggota Dewan Nurholis Masjid Society dan beliau adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah soal puasa mempertajam daya fikir. Ini adalah tema yang saya kira penting untuk kita bicarakan, bagaimana hubungan antara puasa dengan tajamnya daya pikir kita. Nah, saya membaca beberapa literatur yang menegaskan bahwa puasa adalah ibadah yang mampu membuat seseorang itu menjadi fokus. Jadi rasa lapar itu ternyata yang dirasakan oleh seseorang itu ternyata bisa membuat orang berkonsentrasi. Nah, dari konsentrasi itulah kemudian orang mampu mempertajam daya pikir dan bahkan melakukan perubahan pada mindsetnya. Nah, selain melatih kekuatan pikir misalnya, puasa juga mampu ternyata melatih kecerdasan emosi, melatih rohani, dan lain sebagainya. Ini hanya terjadi jika puasa itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Nah, kita akan bicarakan ini lebih detail, bagaimana puasa itu mampu mempertajam daya pikir kita, bersama Kang Yudi Latif. Waktunya seperti biasa, Kang Yudi, kita biasanya 20 menit pertama untuk pemaparan gagasan ini, tentang topik ini. Lalu teman-teman, bersamaan itu saya undang juga untuk memberikan pertanyaan atau memberikan komentar, nanti kita akan bahas setelah pada termin kedua. Silakan Kang Yudi, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Mas Roji. Teman-teman sekalian, jamaah ngabuburit Nurholis Masjid Society, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tema yang sangat menarik ya, ketika perut kita kosong, kita merefleksikan apa pengaruhnya pada pikiran kita. Jangan-jangan perut kosong justru membuat kita jadi tertidur gitu. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak ada kantong yang lebih buruk diisi oleh anak Adam seperti kantong perut, dia bilang. Dan Imam Syafi'i mengatakan perut yang penuh itu bisa mengeraskan hati, memperbanyak tidur, dan menumpulkan pikiran gitu. Nah, ini juga diperkuat oleh Imam Ghazali. Dia mengatakan bagi para pencari ilmu itu penting untuk memperpanjang puasa gitu. Jadi hal ini menimbulkan satu pertanyaan besar, apa hubungan dengan pengendalian perut dengan peningkatan tingkat kecerdasan? Pertama, kita harus mengetahui ya bahwa dia dalam kearifan timur itu berpikir logis, berpikir dengan otak itu hanya aspek luar dari kesadaran, aspek paling luar dari mindset yang disebut dengan upper mind. Jadi berpikir logis, berpikir matematis, berpikir apapun itu baru aspek luar dari kesadaran atau dari mindset. Di bawah itu ada aspek kesadaran yang lebih mendalam, yang disebut dengan deeper mind. Kalau di dalam bahasa Sanskertanya itu disebut sebagai cita gitu. Jadi cita itu aspek kesadaran yang sangat mendalam, yang diperoleh bukan semata-mata atas kekuatan organis otak manusia, tapi akibat kemampuan kita mengakses inti terdalam dari jiwa, knowledge. Itu yang disebut dengan kekuatan intuitif gitu. Nah, aspek kesadaran terdalam yang disebut dengan kekuatan intuitif ini memberi kita dimensi lain dari kemampuan berpikir. Jadi kalau kita baca karya Daniel Kahneman ini psikolog tapi pemenang Nobel Ekonomi, dia membedakan ada dua jenis berpikir, apa yang disebut thinking slow dan thinking fast. Kalau thinking slow, berpikir lambat, itu artinya berpikir dengan sistematik, logik, dengan penalaran-penalaran panjang yang diproduksi oleh kemampuan kita menganalisis segala sesuatu secara teoritik ilmiah gitu. Diurai
lewat narasi-narasi panjang. Makanya disebut thinking slow. Jadi kalau lihat sesuatu itu kita verifikasi, kita pikirkan, kita narasikan secara panjang, dan respon kita akan lambat. Tapi di balik itu dia bilang ada yang disebut dengan thinking fast, yaitu kemampuan berpikir cepat, yang disebut dengan kekuatan intuitif. Jadi misalnya banyak dia bilang para pemimpin, para manajer hebat itu dalam menghadapi krisis bisa mengambil keputusan tepat bukan karena input-input yang sifatnya data-data statistik gitu, tapi akibat kepekaan di dalam diri yang terlatih, ya, terlatih untuk bergumul dengan kenyataan dan untuk merasakan pengalaman. Nah, kita punya istilah yang bagus, pengalaman. Jadi kita terbiasa untuk mendenyuti kehidupan, terlibat. Jadi misalnya ada para pemadam kebakaran itu, komandannya itu tiba-tiba nyuruh anak buahnya segera turun gitu. Jadi pakai intuitif aja, segera turun, tiba-tiba ambruk gitu. Nah, kemampuan intuitif ini harus dilatih dengan pelatihan rohani. Ya. Pelatihan rohani itu lebih bagus itu diolah ketika kita, ya, konsentrasi pikiran kita tidak terganggu, tidak terdestruksi oleh syahwat-syahwat perut gitu. Oleh karena itu hampir semua ajaran-ajaran spiritual, ajaran sufi, ajaran apapun di dalam kekuatan meditatif, dalam praktek-praktek meditatif pasti bersamaan dengan praktek-praktek puasa atau praktek-praktek samadhi. Itu pasti kalau di Jawa itu ada muti, ada apapun lah. Pokoknya mencoba mengendalikan syahwat perut. Dengan syahwat perut terkendali, nah itu justru energi rohani dari dalam itu terpercik gitu. Selama ini energi rohani di dalam kekuatan intuitif disebut nous di dalam itu betul-betul terbenam oleh perut yang penuh gitu. Sehingga percikan apinya mati. Nah, ini menarik juga, makanya spiritualitas itu kan dari kata-kata spiritus artinya flaming. Ya, flaming, menyala gitu ya, spiritualitas itu. Dia menyala ketika ya syahwat, gravitasi syahwat perutnya itu dikendalikan, yang kemudian akhirnya api energi di dalam rohani itu terpancar. Nah, makanya semua ajaran-ajaran kearifan, ajaran spiritual, ajaran rohani pasti ada praktek-praktek pertapaan, praktek pengendalian perut. Puasa ada di semua tradisi agama-agama itu untuk mengaktifkan satu jenis berpikir lain tadi itu, yaitu kesadaran yang sangat mendalam. Kalau kemampuan intuitif itu tumbuh, maka kita tiba-tiba bisa memiliki kemampuan kapasitas imajinatif yang mengambil lompatan kuantum. Nah, dalam hal ini kita ingat ya, Albert Einstein mengatakan imagination is more powerful than knowledge. Gitu. Kalau knowledge itu hasil buah olah pikir yang sifatnya thinking slow tadi. Tapi imajinasi terutama akibat kemampuan kita mengakses the blind spot di dalam diri, kekuatan rohani yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai ilmu laduni itulah. Tapi artinya daya pancar spiritualitas yang membuat kita tuh tiba-tiba kita menyatu dengan semesta. Kalau Maslow itu mengatakan diri kecil ini kemudian menyatu di dalam kosmos agung, tidak ada lagi jarak antara aku dan dia, tidak jarak antara aku dan semesta, maka seluruh informasi semesta itu tiba-tiba kemudian masuk seperti di dalam pori-pori diri, dan aku tiba-tiba punya imajinasi yang sebelumnya tak terbayangkan. Itu sebabnya kenapa misalnya pada para mistikus, ya seperti misalnya Jalaluddin Rumi tidak pernah belajar di Fakultas Sastra pasti, dia juga bukan seorang sastrawan, tapi dengan kekuatan intuitifnya dia bisa melahirkan daya-daya puitik yang sangat luar biasa indah, yang tiba-tiba dia menjadi seorang seniman jempolan gitu. Kekuatan naratifnya itu vibrasi dari getaran energi rohaninya. Dan ketika vibrasi dari energi rohani itu menyatu di dalam kosmos agung, maka semesta yang tak bertepi itu kemudian bisa diimajinasikan di dalam kekuatan-kekuatan naratif yang kaya dengan getaran kata. Dan pada akhirnya kan seperti agama, kata Marshall Eliot, itu ada kekuatan simbolikum, kekuatan metaforik yang tumbuh dari dunia
dalam. Nah, ini kalau kita bicara lagi mitos, misalnya dari siapa ini psikolog siapa ini satu psikolog yang mengatakan bahwa kenapa manusia-manusia primitif itu melukiskan alam semesta itu dengan berbagai kisah-kisah yang sangat panjang sekali. Jung ya, Carl Jung. Dia bilang sebenarnya gambaran-gambaran mitologis itu sebenarnya replika atau pancaran dari di dalam imajinasi, di dalam batin gitu. Yang tidak terjelaskan oleh bahasa rasional diungkapkan dalam berbentuk metafora mitologis itu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa menjelaskan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh logika, maka kemudian dia jelaskan dalam bentuk metafor mitologis itu gitu. Ya, jadi saudara-saudara, banyak jenius-jenius agung di dunia ini seperti Leonardo da Vinci dan lain-lain. Mungkin praktek puasanya beda ya, mungkin tidak puasa seperti kita. Tapi semuanya itu seperti Einstein pernah ditanya tahun 1118, 3 tahun sebelum dapat fisika. Dia bilang, apa rahasia di balik Anda bisa melahirkan karya-karya ilmiah yang luar biasa agung itu? Nah, itu intinya adalah kemampuan mencari satu dasar simplisitas dari kompleksitas, dari kemampuan kita mengimajinasikan sesuatu. Dia bilang pengetahuan itu selalu terbatas, tapi dengan imajinasi kita bisa encircle the world, bisa menggenggam dan mengelilingi dunia. Nah, dengan kata lain, saudara, banyak penciptaan, misalnya gini, Newton, tidak semua orang yang kena dijatuhi apel itu bisa melahirkan hukum gravitasi. Tapi Newton tiba-tiba ketika duduk dan jatuh apel, tapi dia tiba-tiba bisa mengimajinasikan sesuatu yang melahirkan hukum gravitasi gitu. Nah, kekuatan mengakses the blind spot yang tidak bisa diambil oleh orang lain, itu adalah kekuatan mengakses aspek intuitif dari diri, itu lebih mudah dilatih ketika syahwat perut kita dikendalikan, konsentrasi kita tinggi, dengan kekuatan baik meditatif yang sifatnya spiritual atau meditatif yang sifatnya pengembangan ilmu, itu sama-sama sebenarnya jurusannya sama, itu memerlukan tingkat konsentrasi tinggi, konsentrasi keluar, penghayatan ke dalam, dan itu lebih mudah dalam situasi puasa. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, Kang Yudi, terima kasih banyak atas paparannya. Ini mencerahkan, saya kira, bagaimana tadi disebut bagaimana kita disebut untuk membangkitkan sesuatu yang terpendam di dalam itu dengan cara berpuasa. Karena gini, pengandaiannya adalah ketika seseorang itu kenyang gitu ya, kenyang, ada rasa mungkin sanubari atau mungkin batin terdalam kita yang tidak aktif, yang tidak terasah ketika kalau kata tadi Imam Syafi'i tadi, ketika perut kenyang itu ada kemungkinan untuk menumpulkan hati, memperbanyak tidur, bahkan rusak tubuhnya, badannya. Nah, dalam pengalaman ini Kang Yudi, dalam pengalaman teman-teman Buddhis misalnya, beberapa yang kita ketemu misalnya dengan anak-anak muda itu, mereka mengatakan bahwa berpuasa itu sebetulnya dalam konteks tertentu itu, dalam pengalaman tentu saja berbeda dengan yang kita jalani saat ini. Berpuasa itu mengasah batin, dan kemudian dari sana kita bisa berpikir lebih tajam. Ya, artinya di dalam pengalaman agama-agama lain ini juga dipraktikkan, Kang Yudi, seperti itu. Iya, dipraktekkan oleh semua tradisi agama, dan juga di level tertentu juga itu pengalaman hidup saya juga. Hampir semua karya-karya besar saya itu dilahirkan di bulan suci Ramadan. Alasannya sederhana, ketika kita tidak terganggu oleh instruksi untuk pingin makan, perlu minum, konsentrasi kita fokus pada apa yang kita lakukan. Bahkan ini mungkin tidak pernah saya buka. Ya. Ini bisa baca Al-Quran, itu tidak belajar seperti orang lain, tapi betul-betul hasil produksi puasa. Jadi ada masanya saya ini anak dari seorang kiai kampung ya, yang nakal itu, disekolahkan ke madrasah tidak pernah datang. Orang tua saya pikir mungkin saya tuh bisa saja ngaji. Iya.
Tapi ketika dia mendidik ngaji, sebenarnya saya selalu duduk di paling ujung. Dan ketika giliran saya bisa tuh bukan bisa baca, tapi hafal karena mendengar orang lain membacanya sebelumnya. Tapi ada satu peristiwa ketika saya di SMP, saya harus, karena dianggap anak kiai, harus ikut lomba musabaqah tilawatil Quran gitu kan. Dan musabaqah itu tentu harus membacanya random kan gitu, harus bisa baca. Jadi saya takut malu luar biasa, maka saya mohon pada Tuhan, saya berpuasa terus-menerus. Sehingga sekali waktu, bagaimana semesta itu, karena tadi mungkin ada passion, ada niat yang sangat tinggi, konsentrasi tinggi. Tiba-tiba setelah seminggu puasa, gitu 10 hari puasa, membaca Al-Quran, tiba-tiba buka Al-Quran, saya bisa mengikuti orang membaca Al-Quran. Ladun ini. Ya, jadi believe it or not, tapi itu pengalaman empirik saya sendiri ya, baik dalam kerja menulis buku ataupun praktek-praktek lain. Memang puasa mungkin secara sederhananya tadi meningkatkan fokus ya, kita tidak terlalu terdistruksi oleh syahwat perut, jadi lebih fokus dan lebih yakin bahwa kita dekat dengan semesta, dengan ilahi, sehingga semesta mendukung kita, gitu kira-kira. Baik, ya benar teman-teman sekalian. Sebagai informasi tadi seperti yang Kang Yudi sampaikan, ada 3 karya mungkin ya, 3 karya besar yang Kang Yudi lahirkan itu rata-rata dilahirkan pada saat bulan puasa. Itu ada nanti silakan diakses ya, ada pendidikan sebagai kebudayaan itu lahir semuanya di bulan puasa itu. 3 karya terakhir Kang Yudi saya kira ya. Dan itu artinya menunjukkan, ini secara pengalaman tentu saja, menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan berpuasa, orang konsentrasinya menjadi lebih fokus, dan karena tadi Kang Yudi sampaikan, tidak lagi memikirkan kebutuhan untuk makan dan minum. Nah, Kang Yudi, ini ada pertanyaan dari Fariz Rifki Hasbi. Bagaimana melatih fast thinking secara praktis, Pak Yudi? Apakah melalui laku amaliyah zikir atau bagaimana? Iya, keduanya ya, olah dalam dan olah praktis ya. Makanya kan amal itu cerminan dari exercise ke dalam diri, tapi exercise keluar diri gitu ya. Exercise ke dalam diri artinya bahwa kalau kita ingin punya kapasitas untuk merespons segala sesuatu secara cepat, batin kita harus dibersihkan sehingga punya daya reflektor untuk bisa menangkap realitas itu secara cerdas. Tapi kedua adalah exercise kedua, kita harus engage dalam kehidupan. Nah, makanya kan menarik ini kalau kisahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, mestinya kalau sampai ma'rifat saja dia sudah tenang di sorga gitu. Tapi kan dia merasa perlu untuk kembali, untuk terlibat dalam kehidupan, menyelamatkan umat manusia kan menuju jalan kebaikan, kebenaran dan sebagainya. Jadi semakin kita terlibat, engage dalam kehidupan dengan passion, dengan komitmen tinggi, apapun bidang yang kita geluti, itu lama-lama kita memiliki kapasitas yang lebih reflektif untuk cepat merespon hal-hal yang segera gitu. Tidak memerlukan seperti orang yang tidak pernah punya pengalaman, itu pasti akan selalu lihat referensi ini itu gitu. Tapi mereka yang engage, terlibat, punya pengalaman langsung dengan bidang-bidang yang digeluti, intens, tapi dengan penuh komitmen, itu biasanya punya daya tangkap yang lebih cepat untuk merespon berbagai masalah. Saya kira, ya begitu pun kerja otak kan, kalau katanya kan bahkan kalau kita tidak ingin pikun, kita harus jadi pengemudi terus-menerus gitu. Kita harus melatih diri kita. Saya kira begitu. Ya, Kang Yudi, ini sebelum lupa, jadi menyambung saja. Ketika kita menjelaskan bahwa tadi ketika ada rasa lapar itu lahir, kemudian kita merasakan rasa lapar itu, dan ternyata dalam saat yang sama kita bisa melatih konsentrasi. Cuma ini ada beberapa pengalaman. Ini teman namanya Delvi Ananta. Nah, dia katakan bahwa bukankah susah berpikir saat kita lapar sebetulnya kayak gini. Ini bagaimana menjelaskannya? Yaitu puasanya orang yang masih terbatas untuk bergumul dengan membayangkan makanan sih ya. Jadi kita harus lampaui tahap. Makanya kan banyak orang yang berpuasa katanya cuma haus dan dahaga saja gitu. Tapi kalau jadi ada semacam ambangnya, ada thresholdnya ya. Rasa lapar itu juga ada ambang thresholdnya. Kenapa
Sebabnya orang kan ada yang bisa bertapa sampai 40 hari itu. Ada thresholdnya. Begitu dia melampaui hari ya, threshold, misalnya 7 hari. Berikutnya itu tubuh itu sudah tidak lagi, sudah terkondisikan pada sesuatu, keluar dari material menjadi imaterial. Dia punya kekuatan untuk untuk tidak terganggu lagi oleh godaan-godaan perut itu. Nah, jadi justru ya kalau kita lapar, merasa lapar, cara terbaik kita jangan memikir untuk makan dan minum gitu. Ya, pikiran Cara itu tadi ya. mengalihkan rasa lapar itu dengan konsentrasi ke aspek lain gitu. Jadi misalnya saya kalau bangun tidur, puasa itu bangun tidur, mungkin nanti sekitar jam 8, 9 agak lapar tuh. Tapi kalau saya mulai bekerja, tiba-tiba terus dengan konsentrasi tinggi, tiba-tiba nanti sudah azan zuhur gitu. Sama sekali tidak. Jadi tarikan perut itu bisa dialihkan justru dengan konsentrasi kita ke aspek yang lain. Jadi manusia itu kan tergantung pikirannya. Bahkan kan banyak orang mengatakan puasa itu bagi orang yang bermasalah gitu. Tapi dalam pengalaman saya yang punya guts, punya justru kalau puasa karena tadi perut tidak merasa diisi, saya jadi sembuh gitu. Karena pikiran tidak mengomando untuk makan gitu. Pikiran terkonsentrasi ke sesuatu yang lain. Manusia itu apa yang dipikirkannya sebenarnya. Ya, jadi gitu. Tergantung apa yang dipikirkan tadi, Mbak Delvina. Berikutnya ini, Kang Yudi, saya mau mengabsen pertanyaan dari Khairuddin pertama ini. Dari apakah puasa memang secara metabolik membuat saraf otak lebih terang, Kang Yudi? Ya kan sebenarnya selalu ada sebenarnya semacam ada ACDC gitu ya. Iya. Antara gravitasi syahwat bumi itu tarik menarik dengan pancaran tadi itu energi rohani kita gitu. Makin energi kita habis untuk mengdigest, untuk menghabiskan seluruh energi kita untuk makan minum, maka energi rohani kita akan terbenam gitu. Maka satu-satunya cara untuk menghidupkan energi supaya energinya lebih terpercik menjadi energi spiritual, energi kreatif, maka gravitasi syahwat perut harus dikurangi. Dengan begitu dia akan melambung tinggi. Saudara, gini loh ya metafor semestanya itu. Nah kebetulan kita ini kan di Indonesia. Ini menarik. Sekarang Elon Musk ini kan sedang berpacu menuju Mars gitu. Itu saudara tahu mestinya kalau kita ngerti itu pusat bumi dari peluncuran roket itu harus ditanamnya di Indonesia, yaitu di daerah di zona Katulistiwa gitu. Oke. Kenapa di zona Katulistiwa itu sangat kondusif untuk meluncing roket gitu. Ini metafor roket rohani nanti ya. Di zona Katulistiwa itu rotasi bumi lebih cepat, gravitasi lebih lemah. Karena gravitasi lebih lemah, maka energi yang diperlukan untuk meluncing roket itu lebih mudah, lebih efisien, gitu. Nah itu metafornya gitu. Begitupun di dalam diri kita itu, kalau gravitasi syahwat perutnya itu diperlemah, maka daya launching spiritualitas kita itu lebih mudah melesat ke langit tinggi, gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, semoga menjawab Mas Khairuddin. Berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Ridho Putranto. Pak Yudi izin bertanya, apakah ada pengaruh dari ibadah puasa dengan peningkatan kemampuan mindfulness dari seorang individu? Iya, pasti. Jadi gini ya, pertama ya mind itu kan aspek yang paling eksistensial, paling dasar eksistensi manusia itu ada pada mind gitu. Dengan mind itu kita memikir, dengan mind itu kita merasakan, dengan mind itu kita mengkomunikasikan, dengan mind itu kita melakukan gitu. Oke ya. Jadi mind itu adalah pusat kehidupan. Nah, ketika kita berpuasa ya, kita kemudian punya daya tadi aspek pikir kita kemudian menjadi lebih bersih, lebih terang, sensitivitas rasa juga jadi lebih kuat.
kapasitas emotif kita untuk merasakan itu lebih kuat. Ya, itu kan latihan sebenarnya. Kamu tidak akan bisa merasakan penderitaan dan kepekaan rohani, kepekaan pada derita, kepekaan sensitivitas hati, kalau kamu juga tidak melatih tentang derita itu, mengalami perasaan terhempas, terputus, kekurangan, minum, makan, itu mengasah kepekaan rasa gitu. Nah, tadi kemudian dia punya kapasitas mengkomunikasikan karena kemudian pikiran karena tadi bahwa kita itu punya kepekaan, punya kecerdasan, kita juga otak kita bisa lebih mengkomunikasikan ke dalam diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih produktif, dan akhirnya kemudian ujungnya tadi melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik, lebih produktif, lebih kreatif gitu. Jadi jelas sekali, makanya hampir semua agama menganjurkan puasa sebagai cara untuk mengembangkan mindfulness. Dan yang paling penting juga riset-riset menunjukkan orang-orang yang lebih banyak puasa, meditasi, yoga, dan sejenisnya itu lebih less stres dan less depresif. Kurang stres, kurang depresif. Kalau kita kurang stres, kurang depresif, maka pikiran kita, mindful kita lebih jernih, pikiran kita lebih sehat, lebih waras, lebih positif kalau istilah Martin Seligman itu. Sehingga psikologi kita juga bisa mengembangkan psikologi positif, bukan psikologi negatif. Dia membedakan antara psikologi negatif dan psikologi positif. Kalau psikologi negatif seperti psikologi konvensional yang umumnya berkembang di barat, itu menunggu orang stres, depresi, baru diobati oleh psikolog atau psikiater. Tapi dalam psikologi positif, justru orang tidak ditunggu sakit jiwa, tapi disehatkan jiwanya. Disehatkan jiwanya sehingga tidak terjerembab ke dalam orang-orang yang stres dan depresi itu. Cara menyehatkan jiwa itu salah satunya adalah puasa itu. Gitu. Dengan sehat jiwa kita lebih mindful, kita lebih cerdas, lebih jernih, lebih peka, dan lebih produktif. Saya kira begitu. Baik, Kang Yudi. Berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Ilham Sopu, ini kawan kita di Sulawesi Barat. Mohon penjelasan lebih lengkap tentang puasa badani, tentang puasa nafsani, dan puasa rohani yang diungkapkan oleh Cak Nur. Oke, tapi beginilah ya, manusia itu sebenarnya jiwa itu bukan seperti hantu di dalam mesin gitu ya. Jadi jiwa itu bukan hantu di dalam mesin. Artinya manusia itu antara rohani jasmaninya itu tidak terpisah. Nah, antara tubuh dan jiwa itu tidak terpisah, satu kesatuan organis gitu. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani itu harusnya dalam satu tautan. Nah, oleh karena itu dalam puasa pertama jasmani kan disehatkan nih. Karena dengan jasmani disehatkan, dengan puasa itu berarti daya cerna kita diistirahatkan, asupan kita dikendalikan. Makanya sekarang bukan hanya orang Islam, orang-orang yang bukan Islam juga kan ada intermittent fasting gitu. Karena untuk menyehatkan sistem pencernaan, mengendalikan asupan. Jadi itu rohani kita, jasmani kita disehatkan. Saat jasmani kita disehatkan dengan pengendalian asupan dan lain-lain, itu rohani kita menjadi jernih, rohani kita menjadi lebih sensitif, lebih sensitif dan lebih bisa memiliki kekuatan kapasitas intuitif, kapasitas imajinatif, kapasitas rohani yang lebih cerdas. Itu yang disebut sebagai cita di dalam sang sekerta itu. Baik, Kang Yudi. Berikutnya Mas Ilham Sopu nanti mungkin bisa diulas, itu ulasan itu banyak sekali nanti soal pembagian puasa menurut Cak Nur ini, bisa dilacak di beberapa karya beliau. Nah, berikutnya ada dari Dimas Rai 512. Treatment seperti apa yang tepat untuk menjaga kefokusan di tengah kondisi puasa yang selama belasan jam ini, Pak Yudi? Oh ya, pertama itu kan memang berproses di dalam waktu ya, itu juga tumbuh dengan seiring dengan
perkembangan usia juga. Saya tidak ingin mengeneralisasikan ya. Maka pada usia-usia tertentu mungkin memang fokus perhatiannya lebih pada apa? Pada tarikan makan minum tuh lebih tinggi ya. Tapi nanti ketika kita mulai lebih dewasa, ya tentu hidup ini kan bisa lebih kita idealisasikan, bukan hanya sebatas makan dan minum, tapi juga ada sesuatu orientasi-orientasi yang lebih, apa yang disebut Maslow sebagai proses aktualisasi diri gitu ya. Jadi kita bergerak hidup itu dari, kalau pakai piramida Maslow kan dari tahap physical need, kemudian safety need, self esteem, kemudian baru kemudian aktualisasi diri gitu. Dan itu saya lihat memang tak terhindarkan ada elemen-elemen perkembangan kehidupan juga lah, saya kira. Jadi saya juga tidak menutup mata kalau anak-anak masih di tingkat SMA mungkin. Ya, itu mungkin memang fokus hidupnya masih banyak ngomong di sana. Tapi mestinya ketika kita sudah mulai lebih dewasa, lebih mengerti mana hidup, mestinya otak kita juga bisa difokuskan pada sesuatu, pada proses yang lebih aktualisasi diri, moral purpose dari hidup dan lain-lain itu. Karena pada akhirnya yang bisa mengendalikan syahwat perut itu adalah moral purpose kita. Kita hidup diciptakan Tuhan itu untuk tujuan apa? Dan setiap orang punya moral purpose-nya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya saya diberi kecerdasan matematik, moral purpose-nya jadi saintis. Kalau saya diberi kecerdasan interpersonal, moral purpose-nya menjadi politisi. Ya. Kalau saya diberi kecerdasan verbal, moral purpose-nya adalah menjadi sastrawan dan lain-lain. Jadi, nah atas dasar pengenalan-pengenalan itulah biasanya kita bisa lebih memfokuskan diri. Dengan puasa itu kita diajak untuk fokus pada memenuhi moral purpose itu. Mungkin dalam konteks saya, karena merasa moral purpose saya ini adalah sebagai penulis, maka di bulan dengan puasa saya jadikan, saya mobilisasi energi rohani saya dengan puasa itu untuk melahirkan karya-karya yang lebih produktif. Ya mungkin bagi orang lain dengan moral purpose yang berbeda, itu puasanya energi rohani lewat puasa itu bisa diarahkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tentu saja yang tidak harus menguras terlalu banyak energi badani kita. Gitu. Saya kira begitu. Iya, baik. Ya memang semakin betul Kang Yudi tadi, memang secara usia itu juga menentukan imajinasi dan menentukan cara dia sikapnya segala macam. Nah, memang dalam perkembangan usia seseorang, tentu saja tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Yudi, teman-teman sekalian, kebutuhan akan sesuatu juga nanti akan tidak terlalu melekat, katakan begitu ya. Mungkin usia-usia di atas 35-40 tahun mungkin orang sudah tidak lagi berpikir soal tadi makanan-makanan yang lebih banyak, sehingga puasa juga menjadi lebih optimal begitu. Artinya tidak lagi begitu bangun tidur yang dipikirkan adalah soal makanan, tetapi soal-soal lain yang lebih produktif tadi. Kecuali orang yang mengalami namanya itu mental regresif. Iya. Makin tua dia berhenti sebagai Peter Pan yang nggak pernah dewasa gitu. Kalau makannya bukan hanya makan nasi, tapi makan hutan, makan tambang, makan macam-macam. Itu bisa aja itu sakit jiwa kalau itu. Iya, itu masuk ini Bang. Ini Kang. Baik, teman-teman sekalian, puasa itu mencegah kita menjadi lebih destruktif tadi, menjadi orang yang lebih aware terhadap bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada situasi orang lain. Karena itu, maka ketika orang semakin berkembang, lalu kemudian mental awareness-nya atau awareness-nya justru berkurang, itu justru mengalami semacam kemunduran, kebangkrutan di dalam dirinya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin masuk lagi kepada, kita masih ada waktu, kepada pertanyaan dari sebentar ini ada dari Ruri Alfiandi.
saya termasuk orang yang agak sulit berpikir kalau kondisi saya perut saya lapar, Pak Yudi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar tetap bisa berpikir kritis walaupun kondisi perut sedang lapar? Ini mahasiswa kayaknya, Kang. Silakan, Kang. Ya, saya pun bisa mengalami hal yang sama. Jadi tergantung. Jadi kalau bangun tidur itu kita merasa puasa, terus lapar, tidak harus bekerja, terus tidur. Ya benar-benar kita tuh jadi lapar. Ya, betul. Tapi begitu bangun tidur tuh langsung, ya, langsung fokus energi saya kemudian mengerjakan tugas. Nah kayak gini hari ini nih saya tadi baru menyelesaikan satu tulisan sudah saya kirimkan untuk media ya. Itu cepat sekali, saya hanya dalam beberapa saat lah sudah menyelesaikan satu tulisan. Kalau tidak puasa, ya mungkin karena merasa 2-3 paragraf harus minum dulu, harus ngopi dulu, gitu kan. Harus sarapan dulu. Itu bisa sampai seminggu itu baru kelar itu tulisan itu. Tapi tadi saya bangun, memang habis sholat subuh saya tidur dulu, tapi bagus bangun tidur, kan tidak perlu makan minum, saya langsung pergi ke kamar kerja. Itu langsung pikiran saya langsung fokus pada tulisan itu. Tiba-tiba begitu jam 11 tulisan itu udah kelar gitu. Jadi satu tadi itu namanya displacement ya, atau projection. Jadi cara kita mengalihkan rasa lapar justru jangan memikirkan lapar gitu. Caranya harus dialihkan pikiran kita, mindset kita untuk memikirkan hal lain. Inilah seperti kalau mudahnya gitu. Katanya kalau orang lagi putus cinta, rasa lapar pun tidak terasa gitu. Karena memikirkan pasangannya, memikirkan cinta terus lupa makan minum dia sampai kurus gitu. Ya begitulah ibaratnya kalau kita punya fokus perhatian pada suatu, mikiran sesuatu, rasa lapar itu bisa dikendalikan. Maka caranya itu justru jangan terus pikiran kita terharu biru, terintimidasi oleh makanan gitu. Tapi kita harus mengalihkan fokus pikiran kita pada sesuatu yang lebih produktif. Saya kira itu. Makanya kemarin waktu ada gagasan libur di bulan puasa, saya tidak setuju itu. Itu malah pertama masa sih orang Islam itu harus banyak dispensasi terus gitu. Tiap ibadah perlu dispensasi, tiap ibadah perlu libur. Kata orang, kalau gitu repot banget sih beragama itu, sehingga harus banyak dispensasinya dan lama lagi sebulan karena bisa produktif gitu. Mestinya tetap sekolah, tapi di sekolah itu kemudian digunakan untuk tadi mengajak anak-anak melupakan rasa laparnya, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang terlalu berat secara fisik, tapi mengalihkan perhatian dari lapar pada sesuatu yang lebih fun, lebih produktif, gitu seperti itu. Ya justru kalau di rumah mereka akan gampang lapar karena ya usia-usia segitu, Kang Yudi ya. Sulit itu untuk konsentrasi sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau masuk ke pertanyaan ini. Kang Yudi, masih ada pertanyaan dari sebentar. Ini dari Ibu Niken Rahmat. Saya pernah membaca bahwa jumlah makanan yang kita konsumsi ketika puasa dan tidak puasa sebenarnya hampir sama, hanya waktunya yang berbeda. Jadi apakah kekuatan daya pikir yang juga hanya berbeda waktunya? Nah, itu juga memang masalah kita itu. Karena meskipun secara teoritik puasa itu untuk mengendalikan syahwat perut, di dalam budaya kita itu justru bulan puasa itu bulan paling mengumbar segala jenis makanan dan ditunda waktunya buka puasa. Nah itu dia. Justru kalau begitu nilai puasa itu jadi hampa. Bukannya mengendalikan diri di dalam ada keheningan, ada momen hening. Ada momen kita bejana kita dikosongkan. Ibaratnya kan gini loh. Bejana itu kalau penuh itu susah diisi lagi. Oke? Gelas yang penuh itu yang jujur penuh itu sulit diisi kembali.
Makanya setiap agama memerlukan apa yang disebut praktek pengosongan, itu kenosis. Dengan bejana rohani kita dengan perut kita dikosongkan, maka mudah diisi, jiwa kita mudah diisi gitu. Nah, itu puasa itu begitu maksudnya. Kenosis, pengosongan diri supaya kita bisa diisi untuk diingatkan ulang. Kalau tadinya kita mungkin terpenjara di dalam rutinitas hidup, pikiran kita kemudian jadi jumbo, kemudian mental kita mental block, maka pelan-pelan kita kosongkan, dengan kosongkan bisa diisi ulang gitu. Dengan diisi ulang kita dapat inspirasi baru, motivasi baru, energi baru, kreativitas baru. Tapi dalam praktek dan budaya kita seringkali tadi itu hanya mengalihkan aja, mengalihkan makan dari tadinya 3 kali menjadi 1 kali ditumpuk semua puasa itu, semuanya dimasukkan ke perut. Ya kalau begitu kan jadi bukan hanya mendiskon, itu menetralisasi fungsi-fungsi jasmani dan rohani yang ingin disehatkan oleh puasa. Saya kira begitu. Baik. Oke, sebentar. Ini masih ada pertanyaan, Kang Yudi. Masih ada pertanyaan soal bagaimana melatih. Ini sebetulnya dekat-dekat sama sebetulnya. Bagaimana melatih kekuatan pikir ketika orang sulit konsentrasi? Sebentar. Ini adalah dari Nurholis, dari bentar ini Kang, dari NOR Holis. Saya termasuk orang yang suka membaca, tetapi tidak semua buku yang saya baca itu selesai dalam 1 hari. Ingin baca, besoknya sudah berubah lagi. Bagaimana caranya bisa konsisten dalam membaca, Pak Yudi? Ya, pertama memang membaca itu tidak harus serakah juga ya. Membaca itu tidak serakah, karena manusia itu hanya bisa mengingat apa yang ingin dia ingat. Meskipun 1 buku kita baca semua, belum tentu akan kita peroleh semua hasilnya gitu. Jadi oleh karena itu membaca itu dengan cara strategik. Jadi kita harus memilih sesuatu yang diperlukan dari buku itu. Setiap orang itu harus memilih keperluannya gitu. Makanya sebenarnya cara paling efektif untuk membaca itu, yang paling produktif itu adalah kalau kita sudah punya intensi, sudah punya tujuan. Saya membaca untuk tujuan apa? Untuk mendalami tema apa, atau untuk menulis makalah tentang apa, atau nulis tulisan tentang apa. Itu biasanya kemudian jauh lebih, apa yang kita baca itu jauh lebih mengendap dan lebih lama bertahan di dalam long term memory kita namanya. Jadi dari short term menjadi long term. Nah, ini mungkin saya bocorkan rahasia pribadi saya bahwa saya itu membaca dan menulis itu 1 tahutan. Jadi ketika saya mulai kuliah dulu di Unpad, saya bertekad saya kuliah tidak ingin dibiayai oleh orang tua, ingin mandiri gitu. Tapi saya pikir gimana caranya bisa menjadi sendiri. Saya tidak ingin seheroik dramatis menjadi supir angkot atau kenaik bis kota. Saya kan dianugerahi pikiran juga. Bilang saya menulis aja deh. Nah, menulis dan kalau memang niatnya ada, semesta mendukung gitu. Secara teori mestinya orang pertama nulis itu tidak dimuat oleh koran gitu. Tapi dalam kasus saya, seminggu setelah saya masuk di Unpad itu, saya bikin tulisan, dikirim ke pikiran rakyat, waktu itu langsung dimuat itu tulisan itu. Luar biasa. Itu honor di pikiran rakyat itu 50.000, sedangkan biaya kuliah 1 semester cuma 26.000 gitu. Jadi dengan 1 kali menulis itu bisa membiayai hampir 1 tahun kuliah gitu. Nah, dengan 50.000 tuh oke, kita sisakan untuk biaya kuliah 26, sisanya saya belikan lagi buku. Buku saya baca, hasil baca, saya menulis lagi. Menulis dapat honor. Setelah dapat honor, sebagian praktir teman-teman, sebagian baca buku lagi, tulis lagi, begitu terus menerus. Dan apa yang kita baca, apa saja yang kira-kira bisa dituliskan, bisa dimuat. Jadi lama-lama horizon dan spektrum bacaan kita makin banyak di kepala, dan bacaan
itu jadi mengendap karena tadi kita direproduksi dalam bentuk tulisan gitu. Kalau tidak menulis secara terbaik itu kita harus ucapkan itu, harus kisahkan. Kisahkan pada teman, pada siapa. Maka saya dulu sering mencari korban tuh di kantin mahasiswa. Oke. Biasanya teman-teman mahasiswa dari psikologi tuh. Ya, jadi saya kalau bacanya Eric Fromm dan lain-lain yang psikologi, saya cari anak psikologi, saya ceramahin buku dari Eric Fromm gitu ya. Jadi intinya adalah kalau tidak menuliskan adalah kita harus mengucapkan ulang apa yang kita baca itu. Nah, dengan begitulah mengendap apa yang kita pelajari itu mengendap di dalam long term memory kita. Dan tidak ada yang hilang di kepala kita seperti file-file yang numpuk gitu. Nanti kalau kita punya, namanya itu pakai ada sistem retrieval untuk memudahkan pengambilan kembali memori dalam otak itu. Namanya itu apa ya? Pokoknya kayak gini misalnya. Kalau saya ingin, kayak gini, kalau kita nulis itu kan ada nama file ya, nama file. Ya. Untuk meretrieve kembali seluruh tulisan kan saya harus ngambil nama filenya gitu. Ya. Nah, di dalam kepala kita juga kita harus menaruh banyak file dari buku-buku itu. Jadi misalnya kalau saya membaca Marx, karya Marx, apa tuh nama file namanya yang bisa meretrieve seluruh informasi tentang Marx? Maka saya akan taruh nama filenya yaitu kata-kata kunci, historis materialism gitu. Kalau saya ingin pelajari Cak Nur, apa nama yang saya taruh supaya dengan nama itu saya bisa mengungkap seluruh gagasan pikiran Cak Nur. Ya misalnya soal apalah pembaruan pemikiran Islam atau Islam yes pasti Islam no. Yeah. Kalau saya baca Gus Dur, misalnya nama filenya itu pribumisasi Islam gitu. Nah jadi begitu ibaratnya di kepala kita juga himpun ini kan superkomputer gitu. Dan supaya kita mudah meretrieve, kita harus pakai nama file dengan meringkas isi buku atau isi apapun dalam kata-kata kunci yang kita ingat. Saya kira begitu. Ya itu teman-teman sekalian, itu bisa ada banyak tadi tuh tips dari Kang Yudi untuk apa ya, bisa berdaya membaca, menulis. Ini satu tarikan nafas dengan. Jadi ada hobi, ada intensi, kemudian dari situ bisa menulis lebih itu masih kerja disiplin berpikir ya. Selain disiplin berpikir, kekuatan yang tak bisa itu kekuatan imajinatif. Buku yang sama ditulis oleh orang yang beda dengan imajinasi yang berbeda, kita bisa mereproduksi pikiran yang berbeda. Saya sudah mencoba dengan beberapa teman membaca buku yang sama, kemudian menuliskan ulang isi buku itu, bisa sangat beda kemudian karena daya imajinasi kita berbeda. Nah tadi daya imajinasi itu tergantung kekuatan intuitif yang kita latih di dalam diri. Dan kekuatan intuitif itu selain faktor-faktor kayak puasa, meditasi, zikir, itu adalah faktor-faktor kapasitas kita untuk punya sensitivitas kebahasaan. Karena bahasa bukan saja alat untuk mengartikulasikan pikiran, tapi bahasa juga membentuk pikiran. Jadi kalau saya terbiasa dengan bahasa-bahasa puitik, bahasa-bahasa rohani, bahasa-bahasa sofistik, bahasa-bahasa yang mengolah kedalaman hati, itu daya kata yang muncrat keluarnya juga sangat figuratif gitu ya, sangat berona, sangat bertenaga energinya, tidak hanya sekedar kata-kata kosong gitu. Sehingga ketika orang membaca itu, apa yang keluar dari hati itu akan membekas di hati orang gitu. Jadi orang banyak bilang, aduh saya meleleh membaca kata-kata ini gitu. Karena itu memang vibrasi dari getaran puitik di dalam diri gitu. Jadi olah pikir tapi juga olah batin kita itu satu tautan. Nah itu penting teman-teman. Ini tadi ada yang bertanya soal bagaimana bisa tipsnya Kang Yudi bisa meramu kata-kata yang bagus. Nah itu saya kira tadi ada kekuatan untuk membaca tadi, ada olah pikir dan ada imajinasi, ada olah pikir ada olah imajinasi tadi, olah batin. Nah, jadi saya kira yang tadi Ahmad Marzuki nih, Kang Yudi, fans Kang Yudi di sini. Jadi bisa mengambil tips itu dari Kang Yudi Latif sehingga kita bisa melahirkan karya-karya yang ya setidaknya bisa membuat kita lebih membacanya itu lebih enak, lebih mengalir, orang juga melihatnya membacanya lebih naik. Nah, terakhir Kang Yudi, ini dari Old C.
Bagaimana kalau melakukan puasa setiap hari itu lebih, apakah bisa mempertajam mind kita, pikiran kita? Apakah karena ini hanya bulan suci Ramadan saja, maka keberkahan itu justru malah muncul pada pada bulan ini saja, gitu Kang Yudi maksudnya? Tidak juga. Jadi saya kan juga mendisiplinkan diri, misalnya puasa Senin Kamis. Dan kalau puasa sunat, saya sama sekali tidak sahur gitu. Saya yang meneguk air saja sebelum sholat subuh itu. Kalau dulu memang pasti tidak kuat gitu, karena tergantung tadi gut feeling, kekuatan rohani kita tuh. Tapi kalau dengan disiplin diri terus menerus, ternyata gak masalah tuh, gak sahur juga. Iya betul. Sahur dan tidak sahur itu bermasalah tergantung pikiran kita. Aduh, saya gak sahur gitu. Iya. Saya gak sahur ya terus. Tapi kalau tidak, pikiran kita tuh mengatakan tidak masalah, tidak sahur. Ternyata ringan saja, tidak menjadi sesuatu yang serius gitu ya. Jadi sebaiknya puasa jangan hanya bulan puasa. Makanya kata Al-Ghazali kan kita harus memperpanjang puasa. Artinya, dan lembaganya kan sudah disediakan oleh Islam itu banyak. Kami Daud, kalau Daud saya tidak kuat karena banyak undangan gitu kan. Jadi kalau Senin masih oke lah, masih Senin Kamis masih oke. Dan tubuh kita terasa lebih sehat. Kalau tidak puasa Senin Kamis itu perut saya seperti penuh full dan akhirnya tidak punya konsentrasi karena kayaknya perut keras gitu. Tapi jadi misalnya kalau di dalam sebulan itu saya ada 1 minggu aja tidak puasa, itu pasti kesehatan tubuh, kesehatan saya terganggu. Begitu kita harus terus, pada akhirnya manusia adalah pelatihan dirinya lah, saya kira riadoh-riadohnya. Saya juga sama juga kan seperti fisik. Kalau kita ingin jadi bodybuilding, ya kita juga berlatih terus menerus kan. Angkat barbel, lama-lama otot-otot kita jadi kuat. Ibaratnya rohani kita juga punya otot-ototnya gitu. Punya otot-otot rohani. Otot-otot rohani juga harus diolah. Salah satu ngolahnya itu tadi, coba kita bisa berdamai nggak dengan mengendalikan tarikan-tarikan ingin makan, ingin minum. Ya cara melatihnya itu puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa apapun lah. Itu lama-lama otot-otot rohani kita juga jadi diperkuat, sehingga kita tidak lagi gelisah kalau tidak makan, tidak ada asupan. Kita tetap punya konsentrasi tinggi. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Kang Yudi. Kata kuncinya saya kira seperti juga fisik kita yang harus terus dilatih supaya kita kuat. Ini kan kita sering jogging, kita sering lari, renang dan lain sebagainya. Rohani kita, batin kita juga perlu dilatih agar otot-otot batin kita juga lebih kuat, sehingga ketika berpuasa menjadi konsentrasi itu masuk akal, karena yang dipikirkan itu bukan soal makanannya, tetapi lebih pada bagaimana kita benar-benar menahan diri. Dan sudah, karena bagaimanapun tadi Kang Yudik sampaikan, manusia itu apa yang dia pikirkan. Kalau yang kita pikirkan adalah selalu makan, maka ya, pasti kita akan lapar. Tapi kalau kita mulai melatih diri kita, disiplin diri kita untuk tidak merasakan lapar, untuk melupakan rasa lapar itu, maka kita akan sampai pada satu kondisi yang optimis, yang positif, bahwa kita kuat menjalani puasa, dan puasa itu juga berdampak baik pada diri kita, pada kesehatan kita, pada orang-orang sekitar kita. Terima kasih banyak Kang Yudi atas inspirasinya. Teman-teman juga terima kasih banyak atas pertanyaan dan komentarnya di sore hari ini, memperkuat atau memperkaya kajian kita pada sore ini. Kita kembali lagi besok sore di jam yang sama. Besok kita akan temanya tentang urban Zubism, apa dan bagaimana, bersama Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Kang Yudi.